warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizal Aziz dengan NIM 230219035. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari Fakultas Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia dengan mata kuliah yaitu Hukum Perbankan, dengan dosen pengampu dari Dr. Diana RW Napitupulu SHMH MKN MSc. Baik, kepada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan materi terkait dengan yang saya pahami atau yang saya cari kembangkan dari modul 6 dari pembahasan 6 dari modul Dr. Diana Napitupulu terkait dengan perusahaan pembiayaan leasing multi finance. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video dan dipaparkan melalui PowerPoint dalam bentuk video juga, dan saya harapkan dapat bermanfaat untuk semuanya dan bisa dijadikan sebagai tugas ujian tengah semester saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Bisnis jurusan Hukum Bisnis, yaitu tentang mata kuliah Hukum Perbankan. Baik, tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi tersebut terkait dengan modul 6 pembahasan 8 yang perusahaan pembiayaan leasing atau multi finance. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada halaman modul sampul ini, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modul 6 pembahasan 8, yaitu perusahaan pembiayaan leasing atau multi finance. Pada tugas kali ini saya untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya di Fakultas Hukum Bisnis dengan mata kuliah Hukum Perbankan, dengan tugas membuat video atau vlog dengan nama saya yaitu Rizal Aziz dengan NIM 230219035. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama saya bahas yaitu perusahaan pembiayaan leasing atau multi finance. Di Indonesia sendiri, lembaga pembiayaan mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448 KMK 017 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan menurut pasal 1 butir 2 Kepres tersebut yakni lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berikutnya, dalam proses peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Di sini, dalam proses tersebut terdiri dari 5 proses yang dijelaskan. Adapun yang proses pertama yaitu sewa gedung usaha atau leasing. Sewa gedung usaha atau leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi financial lease maupun leasing tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease secara selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala, setiap transaksi leasing melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama pihak lessor, yang kedua pihak lease, yang ketiga yaitu pihak supplier. Dalam hal ini, pihak lessor merupakan perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam usaha pengadaan barang modal. Biasanya, perusahaan leasing berhubungan langsung dengan pihak
penjual supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Lesser bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal, pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Adapun yang kedua yaitu pihak lease, merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak leasing. Lease yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lessor yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh lessor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh lessee dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga yaitu pihak supplier, merupakan penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier. Untuk kepentingan lease, pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Ditinjau dari pihak lease, leasing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama capital lease, financial lease, yang kedua operating lease. Adapun kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Dalam artian ini, tergolong capital lease jika memenuhi salah satu ketentuan berikut, yakni adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa. Yang kedua, mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang disepakati. Yang ketiga yaitu jangka waktu lease ialah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Terus yang keempat yaitu nilai tunai dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Adapun yang kedua yaitu operating lease, kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jenis leasing ini dapat disebut juga leasing biasa karena lessor sebagai pihak objek leasing menyerahkan objek tersebut kepada lessee untuk digunakan jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Makanya disebut leasing biasa. Terus yang kedua yaitu lease atas pengguna barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala pada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal dengan sebutan non-full payout lease. Yang berikutnya, lease menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atau barang-barang tersebut. Yang berikutnya, lease pada akhir kontrak harus mengambil objek lease kepada lessor, dan lease dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu. Selain kedua bentuk leasing di atas yang saya jelaskan tadi, terdapat juga bentuk derivatif dari kedua leasing tersebut, yaitu di sini ada terbagi leasing derivatif dari kedua leasing tersebut, yaitu ada 14 bagian. Adapun bentuk derivatif dari 14 bagian kedua leasing tersebut yaitu yang pertama sell and lease back atau yang dikenal jual dan sewa kembali. Dalam transaksi ini, lease memberikan terlebih dahulu barang modal atas nama sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor
dan selanjutnya oleh lessor disewa kembali ke lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak leasing. Itu yang pertama. Terus akun yang kedua yaitu direct finance lease atau yang disebut dengan sewa guna usaha langsung. Dalam transaksi ini, lessor membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada lease. Yang ketiga yaitu syndicate lease atau sewa guna usaha sindikasi. Dalam bentuk transaksi, seorang lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, salah satu leasing company bertindak sebagai coordinator of leasing company untuk menghadapi lease yang juga pihak supplier. Adapun berikutnya yaitu leveraged lease merupakan satu jenis financial lease di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan credit provider atau debt participant. Yang berikutnya yaitu cross border lease merupakan leasing dengan nama pihak lessor dan pihak lease yang berada dalam dua negara yang berbeda. Adapun yang berikutnya yaitu net lease merupakan bentuk financial leasing di mana lease mengandung risiko bertanggung jawab atas pembelian barang dan membayar pajak dan asuransinya. Net lease merupakan bentuk financial leasing di mana lease tidak hanya mengandung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar pajak saja, bahkan lease juga harus mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi yang nilai seperti saat memulai perjanjian dari leasing. Adapun yang berikutnya yaitu full service lease merupakan leasing dengan nama pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak. Berikutnya, big ticket lease merupakan leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang dengan jumlah jangka waktu relatif lama, misalnya sampai dengan 10 tahun. Capital leasing merupakan leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan lessor. Adapun yang berikutnya yaitu third party leasing merupakan kebalikan dari capital leasing. Dalam transaksi ini pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Dan yang berikutnya warp lease merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mampu mengambil risiko sehingga jangka waktu lebih singkat dari biasanya. Dan yang terakhir yaitu straight leisure season lease and return on investment lease. Itulah dari 14 selain kedua lesson di paparan tersebut, terdapat juga bentuk debt dari kedua lesson tersebut. Dalam bentuk debt ini ada 14 komponen yang dibahas dari lesson debt tersebut. Dalam proses peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama tadi sewa guna usaha atau leasing, dan yang kedua itu perdagangan surat berharga perusahaan sekuritas, dan yang ketiga itu anjak piutang faktori. Yang keempat yaitu usaha kartu kredit, credit card, atau yang kelima yang terakhir yaitu pembiayaan consumer finance. Cukup sekian dari pembahasan pada penyampaian PowerPoint dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Juga vlog dari mata kuliah hukum perbankan. Baik, berikutlah tadi pemaparan dari saya dari Fakultas Hukum Bisnis atas nama Rizal Asis dengan
mata kuliah hukum perbankan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Diana Napitupulu. Saya harapkan apa yang kami sampaikan atau apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua, dan jika ada kurang datanya dari saya, jika ada kelebihan datanya dari Yang Maha Kuasa. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita.